Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana perundingan Linggarjati bisa terjadi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak berapa banyak perjanjian yang dilakukan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan? Ternyata jumlahnya banyak sekali loh. Bahkan setelah perjanjian kemerdekaan pun Indonesia masih melakukan perundingan dengan pihak penjajah. Loh, kita kan sudah merdeka, kenapa masih dijajah? Nyatanya setelah kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 masih terjadi agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia tetap harus berjuang kembali mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah Perjanjian Linggarjati. Setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih mengalami masa yang sulit. Pihak Belanda yang pada saat itu kembali ke tanah air bersama Nica, kedatangan Belanda memunculkan konflik yang berakhir pada agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Pihak Indonesia pun merespon dengan mengadakan pertemuan pertama kali di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Indonesia dan Nica, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 Maret 1946 yang dilanjutkan pada tanggal 16 dan 17 Maret 1946 yang menghasilkan dokumen Formula Jakarta. Dokumen ini berisi nota kesepahaman untuk bernegosiasi dan membahas pertemuan selanjutnya. Perundingan yang dilakukan menghasilkan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober yang nantinya akan disusul oleh pertemuan di Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Setelah pertemuan itu, wakil dari Belanda membuat koalisi baru yang bernama Koalisi Bersama untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Komite ini diketuai oleh Wim Schmerhorn dari Belanda. Tokoh Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati sendiri memiliki beberapa perwakilan. Perwakilan tersebut berasal dari 3 negara, yakni Indonesia, Belanda, dan Inggris. Tokoh delegasi dari Belanda yaitu ada Hubertus van Mook dan Profesor Dr. Insinyur Willem Schermerhorn. Wakil Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati diantaranya adalah Sultan Syahrir, Aka Gani, Amir Syarifuddin, Susanto Tirtoprojo, Muhammad Rom, dan Ali Budiarjo. Tokoh dari delegasi Inggris sebagai penengah atau moderator, yaitu Lord Inverell Chapel dan Lord Killaren. Tujuan Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947. 1. Pengakuan kedaulatan sementara. Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Republik Indonesia yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Pembentukan Negara Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia bersama daerah-daerah lainnya akan bergabung dalam satu negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. 3. Kerjasama dalam Uni Indonesia-Belanda. RIS akan menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya, terutama di bidang ekonomi dan politik luar negeri. 4. Pengakuan menuju kemerdekaan penuh. Indonesia akan mendapatkan kemerdekaan penuh paling lambat 1 Januari 1949 melalui pembentukan RIS. Jadi, inti tujuan perjanjian ini adalah mendapatkan pengakuan wilayah, membentuk negara federal atau RIS, menjalin kerjasama dengan Belanda, dan menuju pengakuan kemerdekaan penuh Indonesia.